Selamat sore jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini, pada persekutuan doa Kamis bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami sampai dengan hari ini tetap hidup dan merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang terus menolong dan menuntun kehidupan setiap kami. Meskipun terkadang kami mengalami naik turun di dalam kehidupan, tetapi kami tetap yakin Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kasih-Nya di dalam hidup setiap kami. Kami mau menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan persekutuan doa Kamis pada sore hari ini, bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Maka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu peristiwa besar yang baru saja dialami oleh orang Israel. Tidak mungkin bangsa Israel lupa. Jika itu terjadi pada hari ini, pasti akan menjadi satu hot news di banyak media. Musa pasti akan diwawancarai oleh banyak stasiun televisi. Pasti akan banyak orang yang membicarakannya. Mana mungkin orang lupa pada peristiwa itu. Baru saja Tuhan membelah Laut Teberau, sehingga orang Israel bisa menyeberang dengan selamat. Tidak lama kemudian, saat tentara Fir'aun melintas ke daerah yang sama, justru air laut kembali meninggi sehingga membinasakan mereka semua. Lalu mengapa setelah peristiwa menakjubkan itu bangsa Israel berbalik dan menjadi lemah dan tidak percaya diri? Saat itu mereka sedang berada di padang gurun Syur. Selama 3 hari berjalan di padang gurun itu, mereka tidak mendapatkan air. Dan saat mereka sudah tiba di tempat di mana ada air, ternyata air itu pahit, sehingga tidak mungkin untuk diminum. Apa yang diperbuat bangsa itu kemudian? Setelah mengalami kuasa Tuhan yang menakjubkan, mungkin kita bisa berdoa ketika kita mengalami musibah. Namun bukan itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka justru bersungut-sungut. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah bersungut-sungut bangsa Israel telah terjadi berulang kali sepanjang perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Pengalaman pahit sebagai budak di Mesir agaknya berpengaruh pada pola pikir mereka. Bangsa Israel mudah berpikir negatif, tidak hanya kepada Musa tetapi juga kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan itu begitu mengasihi mereka. Lalu apa kata Tuhan di dalam ayat yang ke-26?
firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan tahu isi hati orang Israel. Agaknya mereka masih belum bisa bebas dari pengalaman menakutkan saat Tuhan menimpakan tulah kepada bangsa Mesir. Siapakah Tuhan itu? Agaknya mereka butuh lebih banyak waktu untuk mengenal Dia. Bahwa Tuhan Yahweh itu berbeda dengan ilah-ilah lain. Jika ilah-ilah sesambahan bangsa di sekitar bangsa Israel bisa setiap saat murka dan menghukum manusia, maka Allah Israel adalah Allah yang penuh kasih, laksana seorang bapa yang senantiasa akan menopang dan menggendong anak-anaknya. Satu refleksi bagi kita, apakah kita seringkali meragukan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Bila renungan singkat ini memberkati setiap kita, jangan pernah meragukan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup setiap kita. Amin.